Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera dan salam damai bersama Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sebab, cobalah tanyakan, dari ujung langit ke ujung langit, tentang zaman dahulu, yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan? Dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena Ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka, dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab, Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati, sebelum mereka melihat Anak Manusia datang, sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, sudah sering kita dengar dan ketahui tentang sangkuli ini, yakni sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus, tetapi gaungnya belum sampai pada kesadaran bahwa seharusnya orang beriman menerapkan perkataan Yesus di dalam hidup yang dijalaninya sehari-hari. Kata peribahasa, jauh panggang dari api. Tahu sih tahu tapi enggan melakukan sangkuli di dalam hidupnya. Karena pada umumnya, orang lebih suka menikmati kesenangan tubuh dan jiwa daripada harus menanggung penderitaan. Bagi orang yang belum bergaul karib dalam relasi dengan Tuhan, sangkuli adalah suatu penderitaan yang harus dihindari dari hidupnya. Sedangkan, bagi orang yang mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya, maka sangkuli adalah sesuatu yang diterimanya dengan penuh kesadaran, sebagai bagian yang harus ditanggung di dalam hidupnya. Para rasul justru merasa gembira pada saat mereka dianiaya, sebab telah turut ambil bagian memikul salib Kristus, dan tidak menyurutkan langkah mereka memberitakan Injil tentang Yesus Kristus. Bagi mereka, memikul salib merupakan sesuatu kebanggaan sebagai pengikut Yesus, sebab mereka meneladani salib Yesus sebagai pedoman hidup mereka, supaya mengalami kebangkitan seperti Yesus. Pengertian ini mesti dipahami oleh umat beriman kepada Yesus, supaya dengan sadar dan rela menanggung salib, bukan sebagai penderitaan, tetapi menjadi kebanggaan turut serta dalam salib Kristus. Sepertinya sangkuli itu teori dan hanya ucapan di bibir saja, jika tidak dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seperti kita ketahui bahwa sangkal diri berarti melakukan sesuatu untuk orang lain dengan cara melepaskan keinginan pemenuhan diri sendiri, bahkan rela mengorbankan diri untuk kepentingan orang lain. Pikul salib berarti dengan sadar mau menanggung segala akibat yang timbul dikarenakan mempertahankan iman kepercayaan kepada Yesus, bahkan rela kehilangan nyawa sekalipun. Ikut Yesus berarti menuruti segala kehendak Yesus sebagai prioritas utama di dalam hidup, dan melakukannya dengan sadar dan kerelaan hati. Dalam sejarah bangsa Israel, kerap kali tidak setia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meski berulang kali Musa dan para nabi lainnya menegur dan mengingatkanmu supaya melakukan ketetapan dan perintah Allah. Demikian juga hendaknya kita mau melakukan kehendak Tuhan dan menerapkan sangkuli sebagai bagian utama dalam hidup kita. Suatu realita, sejak zaman gereja mula-mula hingga abad pertengahan, banyak orang beriman mau menanggung salib Kristus, bahkan rela mati demi memberitakan Injil dan mempertahankan iman percaya pada Yesus. Tidak heran begitu banyak santo dan santa serta orang-orang kudus lainnya timbul suatu pertanyaan, mengapa mereka mau berbuat demikian? Sedangkan di zaman sekarang ini cenderung gaya hidup hedonisme yang menghindari penderitaan dengan mengutamakan kesenangan dan kenikmatan hidup sebagai tujuan hidupnya. Tidak heran, memikul salib dianggap suatu penderitaan hidup dan dijauhi. Jangankan membicarakan pikul salib, sangkal diri dan ikuti ajaran Yesus juga dihindari dan dijauhi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih,
ada beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum mampu menjalani hidup sangkuli setiap hari. Pertama, bagaimana menyikapi pengaruh gaya hidup hedonisme? Memang sulit untuk menolak kesenangan dan kenikmatan duniawi, sebab kedagingan kita menginginkannya. Oleh sebab itu, roh kita harus dipenuhi oleh makanan rohani, supaya dapat mengatasi keinginan daging. Kedua, mengarahkan tujuan hidup menuju kekekalan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ketiga, menyadari bahwa hidup tanpa kebenaran Tuhan adalah sia-sia. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Cobalah tengok di sekitar kita, orang berlomba-lomba mencari kesenangan dan kenikmatan duniawi. Yang dicari dan dikejar setiap hari adalah uang, yang dikumpulkan setiap hari adalah harta duniawi. Yang dipikirkan setiap hari adalah makanan duniawi dan hiburan duniawi. Yang dikerjakan setiap hari adalah perkara-perkara duniawi. Keempat, membangun kehidupan doa dan firman setiap hari. Doa itu nafas kehidupan kita dan firman itu makanan rohani kita. Tanpa doa, mudah sekali jatuh ke dalam pencobaan dunia. Tanpa firman, mudah tersesat ke arah jalan dunia, bukan jalan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga dengan menerapkan keempat langkah ini, kita tidak takut dan gentar untuk menjalani hidup sangkuli sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Sebab, menjalani hidup sangkuli bukan pilihan, tetapi suatu keputusan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.